Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pria pengidap gangguan jiwa di Payangan, Gianyar, mengamuk dan menusuk ibu tirinya hingga tewas. Warga dihebohkan dengan perkelahian antar sesama wisatawan asing di Jalan Dewi Sri, Kuta Badung. Kain tenun klasik Bebali buatan perajin di Desa Seraya Tibur, Karangasem menembus pasar nasional dan internasional. .484 atlet ditetapkan sebagai tim tetap kontingen Buleleng dalam Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-15 tahun 2022. Mereka akan menjalani pemusatan latihan selama 3 bulan untuk menghadapi Porprov Bali pada akhir November mendatang. Pemusatan latihan dilaksanakan mulai 20 Agustus lalu hingga 20 November mendatang. Terus melakukan pemantauan bagaimana mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga apa yang menjadi arahan kita memang dilaksanakan oleh mereka. Dan hasil pemantauan kami bahwasanya mereka sudah sangat dan benar-benar menyiapkan diri mereka masing-masing untuk tampil menjadi yang terbaik. Terbukti bahwasanya ketika kita sampaikan kepada mereka bahwasanya kita membutuhkan waktu latihan 12 kali, mereka bisa melaksanakan 16 sampai 18 kali, bahkan ada sampai 20 kali. Pagi sore mereka melaksanakan kegiatan, hanya satu tujuannya untuk mencapai podium tertinggi. Para atlet menjalani pemusatan latihan di berbagai fasilitas olahraga yang ada di Buleleng dan di luar kabupaten. Pada Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2022, KONI Buleleng mengirimkan 484 orang atlet serta 155 pelatih, ofisial, dan manajer. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Kain tenun klasik Bebali buatan perajin di Desa Seraya Tibur, Karangasem kini mampu menembus pasar nasional dan internasional. Kain tenun Bebali antara lain dibuat Iwayan Karya di rumah tenun sederhana di Desa Seraya Tibur, Karangasem. Proses menenun dilakukan dengan alat tradisional dengan melibatkan sejumlah wanita penenun dari desa setempat. Di tangan ibu-ibu terampil ini, berbagai motif kain tenun Bali klasik dibuat, seperti motif rangrang, sokordi, oleng, parembon, dan beberapa motif klasik lainnya. Motif kain tenun rangrang bahkan sempat menjadi bahan pembuatan seragam salah satu maskapai penerbangan nasional serta dipakai oleh beberapa desainer. Motif dan warna klasik membuat kain tenun Bebali karya ibu-ibu di Desa Seraya Tibur, Karangasem ini mendunia. Satu lembar kain tenun Bebali motif rangrang bisa dibuat hingga 3 bulan. Di sini satu lembar kain harganya ya dari 200 sampai ada 5 jutaan. Itu tergantung motif pengerjaannya kan begitu. Pengerjaan sampai ada 3 bulan yang satu lembar. Ada yang 2 minggu satu lembar kan begitu. Yang paling laris motif apa, Pak? Ya dulu sih, kalau dulu dari tahun 2009 sampai 2014 karena saya pernah jadi mitra binaan CTI di bawah naungan BUMN PT Garuda Indonesia. Nah, yang membawa rangrang ini sebenarnya dari sini. Dari sini sebenarnya sampai hampir seluruh dunia para direktur penerbangan yang memakai kain itu. Makanya di saat itu sampai kewalahan. Itu rangrang pertama. Pernah terjual sampai satu baju 50 juta katanya di Jakarta ini. Saya sampai kaget dan saya sendiri sampai pangling bahwa itu kain kita. Ya kalau pandemi ini ya macet total, kemana kita? Nggak bisa kita pasar. Baru mulai, Pak, ya? Ya ini baru mulai. Dari kapan, Pak? Berapa bulan yang lalu? Nah, kurang lebih baru berjalan 2 bulan mulai di sini. Kalau di situ dulunya nggak ada yang menenun. Karena pandemi. Ya karena pandemi. Dari tahun berapa itu, Pak, sempat diam, Pak?
Kalau diemnya ya dari pertengahan sudah 2020. 2020. Nah, Covid ditetapkan di Indonesia kan bulan 3 2020 kan. Harga kain tenun bebali bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp5 juta per lembar, tergantung motif dan ukurannya. Rumah tenun milik Wayan Karya kini banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara yang membeli aneka kain untuk oleh-oleh. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Agrowisata dengan suasana kafe kini hadir di dekat Desa Wisata Penglipuran Bangli. Memasuki kawasan ini, pengunjung disuguhkan panorama hutan bambu yang rindang. Tiba di lokasi wisata, wisatawan bisa melihat ratusan tanaman hias dan buah di lahan seluas 60 are. Kita juga karena saya juga senang sama tanaman. Nah, di rumah juga kita ada tanaman. Dulu kan kita koleksi dari alam yang ada dekat-dekat sini. Terus karena tertarik ada teman juga yang memang ngasih support untuk bikin nursery seperti ini. Kita coba teman-teman yang bantu nyariin relasi buat nyari tanamannya, bibitnya. Pertamanya berarti di sini itu bisnisnya lebih kepada Kita diutamakan ke produksi tanaman. Tempat ini lumayan bagus untuk refreshing. Saya dari Nusa Dua sangat senang dengan adanya kebun bunga di Bangli ini. Saya rekomendasi untuk tamu lokal dan internasional untuk datang ke Bangli, khususnya pemikiran dan namanya itu kebun bunga ini. Saya sangat rekomendasi untuk liburan. Sambil berwisata, pengunjung juga bisa membeli aneka tanaman hias. Harganya bervariasi, mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Di tempat ini juga tersedia kafe yang menjual aneka makanan dan minuman. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.